Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ini pesanan telur sejumlah 1000 puyuh ya, fertil yang akan kita kirim. Bukan dikirim sih, diambil orangnya. Karena kalau dikirim packingnya bukan seperti ini. Ini packing seperti orang jualan telur konsumsi kayak gini modelnya. Ada ram telurnya kayak gini. Terus di sela-selanya dikasih kertas. Jadi ini udah tingkat kedua. Tapi yang bawah sudah tingkat kedua. Jumlahnya satu sak kayak gini 150 telur. Ini pesanan 1000. Ada juga kemarin yang dari luar Jawa ke sini mantau dan pesan telur sekitar 20.000. Waduh, kalau 20.000 saya nggak sanggup. Kalau bibitnya sanggup tapi telurnya nggak sanggup. Itu karena keluar Jawa itu kan agak susah ya kalau kirim DOP karena butuh waktu 3 hari. Kalau lewat kapal ya, yang lebih murah pengiriman. Tapi bahkan mereka ngirim lewat kapal. Jadi pengiriman ke Kalimantan misalkan, ekspedisi dari Demak itu 1 ton itu kena 1 juta. Jadi kalau dihitung satu sak itu kena 50.000. Jadi kalau nyampe sana biasanya itu kalau New Hope P500 di sini 310, sampai sana 360. Ini lonjong yang dipakai. Jadi 360-an sampai sana. Dan masih untung karena kalau kemarin dihitung-hitung itu harga jual telur per box itu harga grosir itu 250.000. Sedangkan beliaunya itu istrinya jual di pasar dengan harga yang lebih di atas itu. Nah, jadi saya hitung-hitung satu butirnya harga grosir 330. Kalau harga jualnya bisa 400. Dan dihitung-hitung lagi kemarin karena kalau belinya ke sini kita ngitung-ngitung bareng. Itu puyuh sekitar 3.000. Untungnya itu per hari bersih itu 400.000 per hari, bayangkan. Itu puyuh 3.000 saja. Dan kita lihat nilainya itu cuman 85% yang bertelur, tidak 90. Jadi standar yang saya hitung. Jadi packingnya kayak gini. Telurnya kayak gini. Itu aja mungkin teman-teman pagi hari ini cara packing seperti ini. Ini bersama BJ saya. BJ itu bojo belahan jiwa, tapi tidak mau diekspos. Oke, sudah kita kemas. Ini 900 butir. Karena tidak mampu untuk 1000 butir, saya nggak memaksakan kardusnya. Ini 900 butir dan diambil sendiri, dan saya lebih suka diambil gitu karena tidak akan pecah insya Allah ketika kita pengiriman sendiri. Tapi kalau pengiriman keluar biasanya kita sisakan, kita tambahin kita tambahin ya 5-10% dari jumlahnya untuk menghindari misalkan ada pecah gitu. Kalau pengiriman keluar kota biasanya pakai ini teman-teman, pakai ram ekstrai yang model kertas karton karena lebih lentur dalamnya dan lebih kuat. Tapi untuk diambil sendiri saya simpelnya seperti ini, muat banyak, dan hari ini langsung diambil. Dan jangan khawatir kalau ambil sendiri coatingannya banyak lah, nggak ada tambahan telur tapi kita potong harganya lebih murah coy. Jadi nanti kalau setelah nyampe di tempat itu langsung ditetaskan, dimasukkan ke inkubator. Dan telur dari sini itu telur yang fresh ya, dari hari kemarin sama hari ini. Jadi 2 hari, kadang 3 hari gitu. Yang penting fresh. Dan penyimpanannya kan beda dengan yang lainnya ya. Jadi penyimpanan kita kan memang di tempat terbuka seperti ini. Ini ada lubang-lubangnya biar menjaga kestabilan suhunya. Yang ini adalah telur dari puyuh yang masih belajar, baru 2 bulan sampai 3 bulan. Telurnya masih kecil-kecil dan belum kita tetaskan dulu. Yang kita tetaskan adalah
puyuh yang sudah 4 bulan ke atas, telurnya lebih besar, lebih kokoh, dan seperti biasa nyimpennya di sini dengan suhu lihat sendiri 28,7 dengan kelembapannya yang tinggi. Kelembapan tinggi itu akhirnya adem gitu. Jadi kalau teman-teman pegang telurnya itu dingin kayak dari lemari es. Tapi ya lebih dingin lemari es lah. Tapi yang penting ini adalah cara yang paling ampuh untuk menjaga keawetan dari telur. Apalagi ini ada lubang-lubang yang memang bikin suhunya stabil. Itu aja teman-teman informasi yang bisa saya share. Semoga kita sukses bersama. Salam sukses peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top.